Bapak Uskup, para romo dan saudari-saudaraku yang terkasih, Anda semua yang mengikuti perayaan Ekaristi online baik di saluran YouTube maupun di radio, selamat pagi berkah dalam. Biasanya saya ada di sana. Biasanya saya di sana. Tetapi pada hari ini dalam hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini, saya harus ada di sini. Grogi, iya. Kalau romo lain itu groginya karena harus mengkhotbahi kursi kosong. Saya groginya itu karena harus khotbah di depan Bapak Uskup. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih. Pada hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini, pada bagian awal saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba membayangkan kira-kira apa ya yang terjadi kalau para pembesar keuskupan ini, Bapak Uskup, Romo Vikjen, Romo Ekonom, Romo Sekretaris, Romo IT, itu kumpul, itu kira-kira apa ya yang terjadi? Berdoa. Kalau kumpul berdoa. Itu menurut versinya mereka. Kalau versi Anda, kira-kira ngerumpi? Enggak lah. Mereka enggak ngerumpi. Kira-kira kalau mereka berkumpul meja di ruang makan itu, saksinya para pembesar, mereka ini kalau sudah kumpul segera akan asik dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita yang mereka alami. Ada yang serius ceritanya, ada juga yang lucu. Masing-masing dengan ciri khas menceritakan pengalaman-pengalaman pelayanan yang mereka alami. Saudari-saudaraku yang terkasih, Anda pun di keluarga masing-masing, saya yakin juga punya ceritanya masing-masing kalau sedang kumpul. Apalagi di masa pandemi ini, ketika stay at home, saya yakin ada banyak cerita, ada banyak kisah yang terjadi di rumah Anda. Dan pengalaman-pengalaman ini bisa kita pakai, pengalaman-pengalaman ini bisa kita gunakan untuk meneropong kira-kira bacaan pertama itu seperti itu. Apa yang terjadi dengan para murid? Apa yang terjadi dengan para rasul sesudah mereka mengalami peristiwa Yesus yang diangkat ke surga? Kira-kira ngapain? Kumpul, ngerumpi, atau seperti apa? Di dalam bacaan pertama tadi kalau kita mengingat, karena biasanya kita itu kalau ikut misa baru saja dibacakan sudah lupa. Kalau kita mencoba mengingat kembali, para murid kembali ke Yerusalem. Dan setibanya di kota, naiklah mereka ke ruang tempat mereka menumpang. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau kita kumpul segera bercerita, ngerumpi mungkin. Tetapi para murid, para rasul sungguh berbeda. Mereka sehati bertekun dalam doa. Dan saya percaya bahwa para rasul ini dengan penuh semangat dalam suasana doa, dibingkai dengan doa itu, dengan semangat para rasul akan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka masing-masing. Pengalaman apa kira-kira yang mereka ceritakan?
Saya percaya mereka menceritakan pengalaman-pengalaman akan perjumpaan, pengalaman pengenalan para rasul akan sosok Yesus yang selama ini diikuti, yang selama ini mereka ada bersama-sama dengannya. Pengalaman itu kemudian dianyam, pengalaman perjumpaan personal itu dianyam, dan pengalaman yang telah dianyam itu kemudian dibawa di dalam doa. Lalu pengalaman itu akan dikisahkan kembali. Pengalaman yang telah dianyam itu diteruskan kembali hingga pada akhirnya bisa sampai kepada kita masing-masing di sini saat ini. Pengalaman para rasul yang telah terjadi sekian lampau itu sampai kepada kita karena terus-menerus digulirkan, karena terus-menerus dikisahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini, Paus Fransiskus dalam suratnya mengambil tema supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Kutipan dari Keluaran bab 10 ayat 2. Dan itu dibingkai dalam sebuah kalimat pendek. Hidup menjadi cerita. Kita masing-masing, individu-individu ini adalah manusia pencerita. Itulah hakikat kita. Sebuah pertanyaan yang kemudian bisa kita renungkan. Kalau kita masing-masing adalah manusia pencerita, cerita macam apa yang akan kita kisahkan? Cerita macam apa yang akan kita wariskan? Pada bagian pertama, Bapak Paus mengingatkan bahwa tidak semua cerita itu baik. Ternyata ada kisah yang tidak baik. Apa itu? Kalau saya membahasakan, itulah kisah-kisah yang membuat takut. Itulah kisah-kisah yang membuat kita terancam, terintimidasi atau mengintimidasi. Itulah kisah-kisah yang tidak baik. Pada bagian berikutnya, Bapak Paus mengajak kita semua menunjukkan ada kisah yang terus-menerus diperbarui dan memperbarui. Bahasa yang agak sulit ini kalau saya tangkap dalam kerangka pastoral di Keuskupan Agung Semarang, inilah kisah-kisah yang kreatif. Inilah kisah-kisah yang inovatif. Inilah kisah-kisah yang inspiratif, dan kemudian kisah yang transformatif. Ini kalau kemudian dibahasakan, saya bahasakan dalam konteks pastoral di Keuskupan Agung Semarang ini. Dan kisah yang inspiratif, kisah yang inovatif, kisah yang transformatif inilah yang harus kita anyam dan kita gulirkan terus-menerus. Bagaimana caranya? Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para rasul mengumpulkan kisah pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus yang lalu mereka imani telah bangkit itu. Lalu kisah-kisah itu dianyam, diendapkan di dalam doa, dan kemudian digulirkan, diceritakan hingga sampai kepada kita. Allah telah menganyam hidup kita mulai dari dalam rahim.
Maka kita pun diajak untuk kembali ke rahim, melanjutkan kisah, anyaman kisah yang telah dimulai oleh Allah, agar anyaman hidup kita ora dompo. Ora dompo niku napa nggih Bapak Sob nggih? Bahasa Indonesia niki. Tidak dompo gitu. Agak sulit, tetapi agar anyaman kisah itu tidak dompo. Anyaman kisah yang dompo itu kalau saya bahasakan itu seperti ini. Alkisah ada satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Karena masa pandemi mereka stay at home. Banyak terjadi di dalam keluarga itu. Lalu pada suatu ketika, meskipun di satu rumah biasanya waktunya bersama tapi tempatnya beda. Makan misalnya, waktunya sama, tempatnya beda. Biasanya ibu kalau makan itu di dapur. Bapak itu biasanya di teras. Anak-anak biasanya di kamarnya masing-masing. Sesudah makan barulah teringat si bapak ini, dia lupa membawa minum. Lalu dia segera ambil handphonenya, mengirim pesan kepada istri tercintanya, "Bu, tolong dibuatkan minum." Setelah menerima notif, si ibu dengan sukacita membuka handphonenya, wah ternyata dari suaminya. Diminta membuatkan minuman. Segera ia pun dengan penuh sukacita membuat minuman. Setelah selesai, tidak lupa si ibu ini selfie dulu, bikin status, bikin story dengan minuman yang telah dibuat itu untuk suami tercinta. Kira-kira begitu captionnya. Sesudah itu si istri ini kemudian mengirimkan gambarnya itu, fotonya tadi kepada suaminya. Lalu diberi caption, "Pak, ini minumnya." Lalu sesudah itu terjadilah perang dingin di keluarga itu. Inilah contoh kisah, anyaman kisah yang dompo. Maka kita kemudian kalau kembali ke rahim berarti kita diajak untuk kembali menimba pengalaman hidup dalam dan bersama Kristus yang telah bangkit dan membuat dirinya hadir dalam setiap peristiwa hidup kita masing-masing. Ajakan untuk kembali ke rahim berarti mengendapkan pengalaman perjumpaan personal dengan Kristus, membawanya di dalam doa, dan kemudian keluar untuk mengisahkannya dan mewariskannya kepada anak cucu. Ketika kita berani kembali ke rahim, maka saya percaya, kita percaya bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang penuh syukur dan sukacita. Hidup kita akan menjadi hidup yang penuh bahagia. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini, saya sebagai Ketua Komsos Keuskupan Agung Semarang mengajak, mari kita membaptis media dengan kisah-kisah yang inspiratif, dengan kisah-kisah yang inovatif dan transformatif. Silahkan dilihat di IG-nya Komsoskas. Di sana ada festival film pendek yang mencoba mengangkat kisah ini. Silahkan diangkat, diceritakan, digulirkan. Supaya apa? Supaya tenunan, supaya anyaman kisah-kisah indah yang ada di hidup kita, di keluarga kita, di sekitar kita, semakin diwartakan, semakin disebarkan. Dan ini akan mewarnai media dimanapun kita ada di dalamnya. Keberanian kita ini, kemauan kita ini, semangat kita ini, moga-moga menjadikan terang Kristus semakin bercahaya.